Hagar ini tahu, mengandung, kok dia sudah berlaku tidak menyenangkan kepada aku. Komplain, padahal yang salah siapa? Ya, padahal yang berinisiatif siapa? Tapi seringkali ya karena kita ingin mempercepat waktu Tuhan, kita tidak sabar di dalam proses, maka tuntutan kita kepada orang lain, kepada diri kita sendiri, membuat kita tidak bisa bersyukur. Bersungut-sungut. Padahal yang Tuhan inginkan adalah yang keluar dari mulut kita adalah bersyukur, acceptance. Kita menerima hal-hal yang memang kita nggak bisa ubah. Acceptance itu adalah, ya kalau misalkan bahasa anak muda sekarang, tahta tertinggi. Pada saat kita bertumbuh, acceptance. Pada saat hal-hal kita nggak bisa ubah, bahkan di dalam ilmu psikologi, kalau misalkan ada satu tekanan atau stres, itu responnya berbeda-beda. Yang pertama adalah kita lari. Ya, kalau kita lari kita nggak bisa, avoid kita nggak bisa, kita harus bisa mulai berdamai, kita mulai merubah, alter. Jadi lihat ada apa nih, kalau misalkan kita nggak bisa lari dari satu hal yang mungkin membuat kita stres, kita harus bisa mencoba cara baru, alter. Kalau alternatif udah nggak bisa, kita bisa beradaptasi. Ya udah deh, kita sekarang pengen tahu kemauannya apa di dalam grup ini, kita mulai beradaptasi, nggak menentukan atau nggak istilahnya menuntut satu standar yang tinggi. Tapi kalau misalkan nggak bisa menghindar, nggak bisa mengganti strategi, udah lagi nggak bisa istilahnya tadi apa yang ketiga ya? Oh jadi lupa saya. Tidak beradaptasi ya, udah dilakukan semua. Yang terakhir, yang keempat adalah acceptance, terima. Terima. Itu adalah sesuatu yang Tuhan ajarkan pada setiap kita. Dengan penerimaan kita bisa bersyukur. Menerima itu bukan berarti kita kalah, kita lelah, kita maksudnya jadi pasif, tidak berbuat apa-apa. Tapi acceptance atau menerima adalah kita berdamai. Oke, ini keadaan yang gak bisa aku ubah. Kalau aku pakai cara A, B, C, D, E, F, G, aku udah coba dan hasilnya gak baik. Sekarang aku coba tenangkan diriku, aku terima keadaan yang belum bisa aku ubah. Dan aku serahkan kepada tangan Tuhan, aku pengen pakai cara apa yang Tuhan inginkan. Itu adalah acceptance. Jadi bukan berarti acceptance itu membuat atau membiarkan segala sesuatunya itu kacau, tidak. Acceptance adalah berdamai bahwa situasi suamiku, mertuaku, anakku gak bisa aku ubah. Sekarang aku lihat posisiku, apa yang bisa aku lakukan untuk mereka. Itu adalah acceptance. Kalau kita menuntut perfection sama komplain, menuntut orang-orang di sekitar kita berubah kan? Kamu sih gini, harusnya kamu begitu. Gak bisa ya kamu begini, begitu dan lain sebagainya. Tapi kalau acceptance, apa yang bisa aku lakukan di situasi seperti ini? Ya, jadi yang pertama adalah perfection, kemudian yang kedua trap komplain, dan yang ketiga hati-hati kalau itu terus dibiarkan. Seperti Abram tadi, Sarai ya kisah ini, nah Abram udah menyerah, dia gak bisa lakukan apa-apa. Hambamu itu di bawah kekuasaanmu, perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Dan kita melihat bahwa kisah selanjutnya, ya seseorang yang sakit hati, seseorang yang luka hati, Sarai, ya karena dia merasa keinginannya tidak bisa dipenuhi. Dia merasa dipermalukan oleh Hagar, akhirnya dia menindas Hagar sampai Hagar harus lari ke satu tempat. Nah itu kan sesuatu yang istilahnya dari satu pikiran kemudian menjadi satu tindakan dan akan sangat-sangat tidak baik. Ya, nah jadi Sarai di sini sampai kepada playing victim. Dia membenarkan dirinya melakukan sesuatu yang gak baik untuk Hagar. Hagar sih sombong, gak tahu diri, harusnya kan dia bersyukur gitu ya. Nah Abram sih gak bisa lakukan sesuatu, jadi aku yang bertindak. Nah di dalam keluarga kita mungkin hari-hari ini kita terjebak dengan 3 trap ini. Kita ingin keluarga yang ideal, kemudian kita mulai komplain, kita gak lihat potensi diri kita. Apa yang masih ada, bukan apa yang hilang. Ya, apa yang masih ada nih di dalam keluargaku. Suamiku gak sesuai dengan apa yang aku harapkan. Tapi ya suamiku masih maulah kalau diajak doa bersama. Nah itu kan apa yang masih ada. Suamiku
istilahnya belum sesuai dengan apa yang aku harapkan. Tapi kan dia masih bertanggung jawab, dia masih bekerja. Itu kan apa yang masih ada di tangan kita. Ya, kalau kita menginginkan anak-anak kita sesuai dengan apa yang kita harapkan, itu akan semakin jauh dari harapan. Tapi kita lihat anak-anakku mungkin sekarang di dalam fase-fase yang gak mudah aku untuk handle mereka. Karena mereka teens atau dewasa muda dan lain sebagainya. Tapi seenggaknya mereka masih mau bicara sama aku. Nah itu kan apa yang masih ada. Dari apa yang ada itu, apa yang bisa kita tingkatkan. Ya, hati-hati dengan 3 trap seperti ini. Mulai kenali diri kita, posisi kita sebagai wanita itu diciptakan luar biasa. Ya, kalau pria itu disuruh menanggung sakit bersalin tuh nggak mungkin katanya. Ya, kalau perempuan itu didesain dengan kelemah lembutannya, tapi menjadi seorang yang kuat. Kenapa? Melahirkan itu satu taruhannya itu nyawa, tapi kita bisa melalui itu semua kan. Ya. Jadi para pria di sini manggut-manggut gitu ya, mulai sadar gitu ya kayak ya. Nah, kita punya kekuatan. Kita bisa menanggung hal-hal yang memang gak bisa ditanggung oleh pria. Di situ kan dengan kelembutan kita, dengan apa yang Tuhan berikan, itu gak salah Tuhan kasih tugas kita sebagai penolong. Ya, jadi Tuhan gak salah kasih kita sebagai penolong. Kita mau lihat sekarang ya. Gimana caranya kita menanggulangi atau berespon tepat di dalam konflik-konflik keluarga atau urusan yang memang never ending di dalam keluarga kita. Kita mau lihat ya, apa yang Tuhan mau sih di dalam keluarga itu ada di dalam Efesus 5 sebenarnya. Ya, bagaimana kita hidup menjadi anak-anak terang dan menariknya Efesus 5 hidup menjadi anak terang itu gak usah di tempat yang jauh. Hidup menjadi anak-anak terang itu dimulai dari keluarga kita. Efesus 5. Ya, itu Efesus 6, Efesus 5 bagaimana berbicara tentang keluarga. Menjadi terang itu jangan di tempat yang jauh tapi di dalam keluarga. Di sini kita bisa lihat tatanan di dalam keluarga yang Tuhan mau. Bagaimana Kristus itu sebagai kepala, kemudian suami itu mengasihi istrinya dan istri itu tunduk kepada suaminya. Tapi bagaimana suami mengasihi istri dan istri tunduk kepada suami itu dasarnya harus di dalam Kristus. Karena kita nggak bisa lakukan apa berdasarkan apa yang kita bisa. Karena kalau kita melihat kenyataannya, aduh suami kayak gini, kita harus tunduk nanti dulu. Nah tadi hati-hati, langsung kan munculnya jebakan apa tuh? Kalau kita melihat suami kita dan kita nggak bisa tunduk. Perfection kan? Dia itu kan harusnya mengasihi aku, tapi dia nggak mengasihi aku kok. Masa aku disuruh harus tunduk sama dia? Yang benar aja Tuhan. Mulai ngomel kan kalau kita mendengar ya ini ya. Tapi kalau kita dasarnya seperti Kristus mengasihi kita, seperti Kristus menebus kita, dia sudah kasihi, dia sudah berikan kesempatan dan lain sebagainya pada setiap kita, maka di situ mulai muncul ada yang namanya belas kasihan kita kepada suami kita. Kita jadi mau menolong mereka. Nah, begini ya teman-teman ya, banyak para ladies itu yang agak sensitif di ayat ini. Bagaimana harus tunduk. Kita akan lihat ya, tunduk yang seperti apa sih, submission yang seperti apa. Kalau misalkan kita lihat ya di Efesus yang keempat, pasal 23 ya, Efesus 4 ayat yang 23, yuk kita buka sama-sama. Supaya kita lihat ya ayatnya. Efesus 4 ayat ke-23. Ayat 20. Efesus 5 ya, Efesus 5 ayat 22 ayat 23 ya. Nah, di sini kan dikatakan tuh kan bagaimana kita menjadi terang dan garam, terang di dalam keluarga. Nah, ini suami saling melayani, saling menghormati. Kemudian di sini bagaimana kita sebagai istri itu tunduk kepada suami. Tunduk yang seperti apa sih ya? Kalau di dalam bahasa sehari-hari ya, di dalam bahasa Indonesia sehari-hari itu tunduk itu bukan berarti kita nggak punya suara. Tunduk itu bukan berarti kita kayaknya nggak berkutik gitu loh. Ya, di dalam bahasa Indonesia sehari-hari tunduk itu, kata tunduk itu, submission itu adalah bagaimana kita respect atau tetap melayani suami. Jadi banyak para perempuan, para istri-istri itu nggak bisa tunduk atau nggak bisa
istilahnya mengasihi suaminya karena dipikirnya kalau aku tunduk, aku tuh kayaknya hilang kebebasan aku. Kalau aku submit, itu tuh kayaknya aku nggak bisa bersuara dan aku ditindas. Ya memang nggak salah, karena apa? Karena mungkin pengalaman kita melihat orang tua kita dalam keadaan yang mungkin ya mama kita ya ibu kita mungkin pernikahan yang tidak ideal dan sangat-sangat menderita. Nah, pengalaman itu kalau kita bawa kepada pernikahan kita hari ini, ya maka kita akan terjebak terus di pola yang sama. Tapi hari ini kita mau belajar bagaimana kita melihat bukan seperti itu yang Tuhan inginkan. Bagaimana kita submission itu respect. Bagaimana submission itu kita itu istilahnya boleh terlibat, ya, boleh memberikan pendapat. Bagaimana suami kalau misalkan di dalam satu pergumulan itu boleh memberikan pendapat, kita juga boleh memberikan satu istilahnya berdiskusi. Nanti suami yang memutuskan, takut akan Allah. Nah, itu adalah konteks yang benar seperti itu. Nah, di situ kita juga perlu ada peran suami. Nah, tapi di sini kan nanti kembali lagi nih. Ternyata suaminya mungkin juga belum sesuai dengan yang kita harapkan. Enggak apa-apa, teman-teman. Yang penting respon kita sudah berubah. Kalau yang dulunya kita melihat suami kita tidak perfect, kita komplain ya, kita menuntut ya. Nah, sekarang kita mulai bisa melihat bahwa oke, suamiku perlu dibantu. Suamiku nggak ngerti tentang kebenaran firman Tuhan ini. Dia nggak punya pengalaman untuk menjadi suami yang takut akan Allah. Sekarang bagaimana kita sebagai istri membantu suami kita agar dia punya pengalaman tentang bagaimana ya family order di dalam Bible, di dalam Alkitab. Ya bagaimana ya suami-suami itu bisa dimenangkan. 1 Petrus 3 ayat 1-2 di situ dikatakan bagaimana suami-suami itu bisa dimenangkan oleh istrinya. Oleh kelakuan istrinya, oleh tindakan istrinya yang apa? Yang terus respect, yang terus melayani suaminya. Karena suami itu perlu yang namanya follower. Dia itu perlu didengar, dia itu perlu disupport, dia itu perlu didukung. Nah, bagaimana kita sebagai istri, kita menghadirkan itu di dalam rumah tangga kita. Ya memang gak mudah, ini sesuatu yang memang gak bisa instan. Tapi ya kalau kita menuntut suami kita yang berubah dulu, baru kita mau menjadi istri yang tunduk, mau menjadi istri yang rela hati melayani, mau menjadi istri yang respect sama suami. Sampai kapanpun kita akan berada di lingkaran yang tidak ada ujungnya. Ya, tapi bagaimana hari ini kita mengerti, berarti kalau submit itu aku tuh respect. Walaupun suamiku gak ideal, tapi aku menghormati. Aku pengen tahu, aku pengen tetap respect dia sebagai suami dan ayah dari anak-anakku. Dan aku mau mengajarkan anak-anakku untuk juga respect sama papanya. Respect itu kan mendengarkan kalau bicara. Ya respect itu kan istilahnya kita juga mau terhubung terus sama satu orang pribadi. Itu kan respect. Memvalidasi, mencoba memahami apa sih yang dia pikirkan. Mencoba memahami kenapa sih dia tuh sampai punya respon seperti itu. Nah itu juga respect. Nah bagaimana kita mau ada dalam posisi yang Efesus tadi katakan saling mengasihi, saling melayani, saling menghormati. Ya, nah bagaimana kalau misalkan ini bukan berarti ya suami itu lebih tinggi dan lain sebagainya dari istri karena family order seperti ini enggak. Suami dan istri itu setara tapi berbeda fungsi. Nah di sini kita bisa melihat ya. Tapi kalau dasarnya adalah Kristus, maka semuanya ini bisa berjalan dengan baik. Kita istri ini bisa menjadi penolong menawarkan diri. Ya, beberapa hari ini saya didatangi oleh satu istri yang di dalam keluarganya itu menghadapi pergumulan yang berat. Ya, suaminya itu punya satu bisnis dan bisnisnya itu enggak terbuka sama istrinya. Akhirnya setelah berjalannya waktu, mulai tuh debt collector datang ke rumahnya untuk nagih dan lain sebagainya ya. Terlihat bahwa yang tadinya sepertinya bisnisnya baik-baik ternyata nggak baik-baik aja karena kurang keterbukaan. Nah di sini istri ini udah bingung apa yang harus saya lakukan. Ya istilahnya Bu pada saat ini suami itu perlu dukungannya ibu. Kalau disalahkan, kalau ditinggalkan, kalau misalkan dipermalukan ya dia akan hancur. Ya, jadi apa yang dia bisa lakukan dan ibu ini ya ternyata dia mau menjadi pelaku firman Tuhan, menempatkan dirinya sebagai penolong. Mungkin dia nggak langsung bisa take over bisnisnya,
Tapi dia seenggaknya dia bisa bicara dan menawarkan suaminya, nggak nyalahin lagi. Ya aku tahu kamu sudah berjalan sejauh ini dan kita mungkin nggak terbuka. Sekarang apa yang bisa aku bantu? Ternyata apa yang bisa aku bantu? Mengaktifkan peran penolong itu memulihkan keluarga mereka. Apa yang bisa aku bantu? Kalau kita melihat anak-anak kita kesulitan, mama tahu kamu dibully, mama tahu kamu mengalami satu pergumulan yang berat di sekolah, kamu sulit menghadapi pelajaran yang mungkin bagi kamu kayaknya aduh susah banget. Ya, it's okay. Apa yang bisa mama bantu? Itu kan respon kita sebagai penolong. Biasanya respon kita adalah seperti apa teman-teman? Kamu gini aja gak bisa, gitu aja gak bisa. Nih lihat mama. Nah, hati-hati kalau kita sudah mulai membandingkan, membawa masa jaya kita ke hadapan anak-anak kita. Anak-anak kita gak akan berkembang. Yang dia lihat mamanya terlalu sempurna. Mamanya terlalu sulit untuk dijangkau. Dia akan semakin kecil. Potensi apapun yang terbaik di dalam diri anak-anak kita gak akan muncul. Ya, kalau terus kita bisa bilang gini kan, itu kan maksudnya baik. Iya, maksud baik tapi caranya salah, tujuan tidak akan tercapai. Ya, jadi kalau maksud baik, kita harus punya strategi dan cara-cara yang tepat. Supaya apa? Supaya tujuannya tercapai. Rubah respon kita. Ayo aktivasi lagi diri kita. Kita ini sebagai penolong, helper. Penolong itu bukan bersih-bersih ya, bersih-bersih nyiapin ini, nyiapin itu. Aku kan penolong, bukan. Penolong di dalam Tuhan adalah penolong yang kuat. Bisa ya membantu suami kita menjadi maksimal, itu penolong. Bisa membantu anak-anak kita menjadi maksimal, itu adalah penolong. Dan kita semua diberikan kemampuan itu, penolong yang kuat. Bukan cuma bersihin rumah, tapi menolong dalam semua aspek kehidupan anak-anak kita dan pasangan kita. Dan orang tua kita. Yuk saling tepuk-tepukan, penolong yang hebat. Penolong yang keren gitu ya. Nah itu, kadang kalau kita nggak dengar, udah lama nggak dengar kita penolong itu kayaknya itu sekian lama terkubur. Ya, tapi hari ini kita mau mengaktifasi lagi kita sebagai penolong. Ya, nah mengapa kita harus ya terus menempatkan diri kita dan kita harus terus istilahnya menyelesaikan semua konflik. Kita harus terus berharap bahwa kita bisa melewati satu fase yang gak mudah ke fase lain. Karena pernikahan ini gak mudah ya, ada 3 titik rawan di dalam pernikahan. 3 titik rawan seperti ini, 1 sampai 3 tahun pernikahan. Itu juga udah mulai masuk titik rawan yang pertama. Dari peran pacaran ya, pacaran biasa apa manggilnya bebek sama honey lah gitu ya, sama sayang-sayangan ya. Sekarang jadi ganti kan, kalau masuk ke dalam pernikahan jadi papa mama. Ya, suami istri jadi papa mama. Dari pacaran itu masuk ke dalam pernikahan itu perannya berbeda. Suami istri udah beda. Suami istri kemudian jadi papa dan mama itu udah beda lagi. Nah ini udah mulai muncul lagi tuh. Perfection trap, complaint trap, kemudian apa? Playing victim trap. Kalau itu nggak diselesaikan, kita akan sulit masuk ke dalam titik rawan yang berikutnya. Justru di sini kita mulai. Diri kita sebagai penolong, apa yang bisa kita lakukan sehingga kita bisa aman melalui setiap titik-titik rawan ini. Kemudian 15 sampai 20 tahun pernikahan, anak kita udah mulai teens. Udah mulai ada maunya. Ini anak siapa sih, dulu mah gak kayak gini. Nah ya, anak siapa lah ya kalau gak anak papanya, anak mamanya. Kadang kok gak kayak papanya, gak kayak mamanya, kayak mertua katanya gitu ya. Wah, mertua dibawa-bawa ya. Nah ya, kita kadang gitu kan. Kadang kita saking frustasinya. Jadi kita nggak tahu apa yang kita bisa lakukan. Ya di situ 15 sampai 20 tahun pernikahan mulai konflik lagi tuh. Kalau kita nggak tahu, nggak punya satu komunikasi yang baik, nggak punya bonding emosional, nggak nyaman ngobrol satu dengan yang lain, nggak menempatkan diri kita di dalam family order, ya maka kita akan saling menyalahkan. Tuh kamu mah ya ngasuh anak remaja kayak gini, dibiarinin aja. Yang satu lagi saling menyalahkan lagi kepada pasangannya. Tuh kamu terlalu kuno, masa anak sekarang dikekepan kayak gitu. Nah, itu gak akan ada habisnya. Kita bisa terpisah dari pasangan kita karena
fase-fase yang sulit di dalam pernikahan kita. Kemudian masuk ke dalam 30 tahun pernikahan, ternyata itu juga ada titik rawannya. Anak-anak udah mulai besar, berkeluarga, ya, udah mulai meninggalkan rumah kita, mulai cari kehidupannya sendiri. Sarang kita kosong, rumah kita kosong. Kalau kita nggak punya komunikasi yang baik, nggak tahu peran kita apa, peran suami apa, ya maka di situ kita nggak kenal dengan pasangan kita. Banyak kan orang-orang tua ya, yang anak-anaknya sudah berkeluarga, anak-anaknya sudah merantau dan lain sebagainya. Mereka tinggal satu rumah, tapi mereka asing satu dengan yang lain. Kalau kita ingin pernikahan yang sehat dan terus bertumbuh, ayo kita mulai menempatkan diri kita sesuai apa yang Tuhan rancangkan sebagai penolong. Sebagai penolong apa yang bisa dilakukan? Yuk next slide-nya, berikan telinga kita. Ya, berikan telinga kita. Nah ini ya, kalau daun telinga, kan ibu-ibu paling suka ya sarange gitu kan. Nah sekarang sarangenya itu kita bayangkan daun telinga itu didekatkan. Ya, bagaimana kita memposisikan diri kita sebagai penolong, gimana kita mau tahu kesulitan keluarga kita kalau kita nggak mau mendengarkan. Gimana kita mau tahu kesulitan anak kita, suami kita, pasangan kita, ya rekan-rekan kita dan lain sebagainya kalau kita nggak mau mendengarkan. Yuk sekarang kita mulai jadi penolong yang baik, kasih telinga kita, mau mendengarkan. Dan kita hadir sepenuhnya dengan kita respect, menatap, mendengarkan. Itu adalah sesuatu yang sangat berarti dan berharga untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan bukan kebetulan kata ear itu ada di tengah-tengah kata heart. Jadi kalau kita mau berkomunikasi atau berkoneksi sama orang lain, orang-orang yang kita memang ingin kita dekat dengan mereka, ya kita ingin mendapatkan hatinya, itu dimulai dari telinga yang mau mendengar. Ya telinga yang mau mendengar itu benar-benar kita hadir here and now. Bukan kita ada di sini tapi kita sibuk ngerjain, anak kita ngobrol, itu tidak bisa dirasakan kehadiran kita. Tapi bagaimana kita mau mendengarkan? Iya, mama tahu kamu punya masalah. Yuk kalau kamu mau cerita boleh. Kalau anak kita belum siap untuk cerita jangan dipaksa. Mungkin dia sedang merasa ini mama aman gak ya? Kalau aku cerita gini mama aman gak? Nah mungkin selama ini refleksi untuk kita, kita bukan menjadi orang tua yang aman untuk anak kita. Maka kita perlu proses kan? Ayo berikan diri kita sebagai orang tua yang aman untuk anak-anak kita. Dampaknya apa kalau kita sudah memberikan telinga kita? Ada siklus ya, ada 2 siklus.
diperbaharui. Kita bisa memperoleh satu kesempatan yang baru. Ya, jadi kisah di dalam Alkitab ini mencerminkan bahwa diri kita itu pun juga punya kesempatan yang sama. Ya, bahwa nenek moyang kita mungkin seperti nenek moyang Tuhan Yesus, nggak ideal. Ya, kalau kita mau nenek moyang yang ideal, nggak bisa teman-teman, karena itu sudah terjadi dan kita nggak bisa buat itu ideal. Sekarang yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita ya istilahnya menjalani keluarga kita mulai hari ini dan kita mewariskan satu nilai-nilai yang baik untuk keturunan kita ke depannya. Ya, jadi kalau kita melihat kisah penebusan, itu bagaimana Tuhan memakai sesuatu yang tidak layak, sesuatu yang rusak, Tuhan ubah. Demikian juga hidup kita. Keluarga kita mungkin hari-hari ini nggak ideal, keluarga kita mungkin banyak lukanya, banyak rusaknya gitu ya. Mungkin kita sudah angkat tangan, Tuhan nggak ngerti gimana caranya. Tapi yakinlah justru di dalam situasi yang tidak ideal, kuasa Tuhan bekerja. Ya, seperti yang dialami oleh orang-orang di dalam Alkitab. Bagaimana kita mau istilahnya memberikan keluarga kita untuk terus berproses. Melalui siapa? Melalui diri kita dulu. Satu persatu. Ya, yuk mari kita bangkit berdiri. Bapak, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Setiap kami semakin tahu bahwa Tuhan mengasihi kami, Tuhan sudah berikan satu tanggung jawab, sudah Tuhan berikan satu kesempatan yang istimewa untuk para ladies di tempat ini bisa melihat keberadaan setiap kami masing-masing sebagai ibu, sebagai istri, sebagai wanita dimanapun kami ditempatkan, itu sebagai pribadi yang kuat dan tangguh. Kami punya semua sumber daya di dalam diri kami dan kami mau pakai itu Tuhan. Untuk kami boleh hadir menjadi penolong dimanapun kami berada. Tuhan, mungkin pergumulan keluarga kami adalah pergumulan yang berat. Tapi kami mau melihat suami kami, anak-anak kami, orang tua kami, mertua kami itu seperti Tuhan melihat mereka. Tuhan mengasihi setiap mereka, Tuhan ingin menebus juga setiap mereka. Pakai setiap kami di tempat ini ladies Bapak, untuk kami menjadi alat-Mu membawa damai. Untuk kami menjadi alat-Mu bisa melihat kebutuhan mereka. Dan kami mau memberikan kasih yang sudah Tuhan berikan melimpah dalam hidup kami. Itu kami bisa berikan kepada setiap orang-orang di keluarga terdekat kami. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Engkau yang tahu pergumulan setiap kami satu persatu. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Biar setiap kami punya mata yang selalu tertuju kepada Tuhan, bahwa semuanya ini adalah proses bagi kami. Pada saat kami mau semakin dibentuk, maka kami semakin indah di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Bapa yang baik. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih Celina untuk waktunya pagi ini ya. Dan kita mau berikan waktu sebentar untuk Q&A. Mungkin ada yang mau bertanya, boleh? Ya silakan. Selamat siang Bu Lina. Tadi jujur aja pas tadi Bu Lina ngomong yang flying fainting gitu. Jujur saya ketawa-ketawa karena itu saya banget. Kalau anak saya itu ada masalah, memang anaknya tipenya memang curhat. Dari A sampai Z kejadian, tapi saya langsung cepet panas, emosi gitu. Aduh nih mulai arah-arahnya udah mulai berantem gitu kan. Nah, yang tadi bilang saya selalu, tahu nggak ya Tuhan, Mami itu lahir kamu ini, Mami itu disesat, ini sakit gitu. Pokoknya saya yang curhat gitu. Nah, suatu saat dia memang curhat tetap, dia nggak bosan. Tapi dia nanti jawabnya apa? Dia jawab sendiri. Pasti nanti jawabnya, ya Mami lahir sebelah ini enggak. Nah, maksud saya itu gimana caranya supaya anak itu tidak maksudnya ngebahas itu lagi gitu loh. Dari diri saya itu apa saya harus belajar seperti gimana untuk ngadepin anak, maksudnya jawabnya udah tahu dia udah ininya gitu loh yang tadi itu. Terima kasih Bu Lina. Iya. Oke, thank you Bu udah sharing ya. Kira-kira hal apa yang paling mengganggu sehingga Ibu jadi panas pada saat anak curhat? Ya itu jadi ini kan sekolah ya. Jadi dia cerita nanti ujung-ujungnya berantem
gitu. Berantem tuh sama ibu gitu. Bukan berantem sama teman-temannya. sama temennya. Tapi dia memang cerita memang ini Urut gitu ya. Nah, ujungnya nih bener berantem ya. Oke, Tuh kan. oke. Aduh. Terus Iya. apa lagi gitu? Iya. Nah, gitu. Iya. Jadi kalau anak memang curhat, nanti berikutnya curhat. Tapi ingat ya, mami jangan emosi ya. Aku udah tahu jawabannya. Aku lahir 9 bulan, ini mami sesar, ini namanya saya gitu. Pasti Dia gitu. punya catatan ya kayak Punya gitu ya. catatan. Nah, Mm, tapi mm, mm. maksud saya itu mengkembalikan supaya saya punya apa ya namanya solusi untuk lebih apa ya maksudnya biar gimana ya maksudnya Pembicaraan ini bisa pembicaranya bisa dia baik gitu ya. ini apa jawabnya itu udah tahu gitu Iya, seperti iya, itu. iya. Maksudnya saya mau belajar gitu. Iya, Terima iya. kasih. Oke. Nah, kalau anak-anak kita curhat sama kita, itu berarti kita aman. Jadi apresiasi dulu. Ya biasanya tuh anak-anak tuh butuh divalidasi dan diapresiasi. Mama tuh seneng kamu tuh cerita sama kamu dari A sampai Z. Dan itu setiap hari kamu lakukan, berarti mama aman ya untuk kamu. Gitu kan ya. Nah, tapi coba sekarang gini kita ubah ya, coba kita ubah. Kira-kira ini tuh apa sih yang pengen kamu sampaikan gitu? Apa yang pengen kamu utarakan? Kamu perlu dibantu di mana? Karena mungkin anak tuh cuma pengen curhat aja, Bu. Karena ulang-ulang kan, begitu kan dia cuma pengen cerita laporan aja. Karena udah cerita, udah laporan dia lega. Nah, jadi kita tanya dulu, kira-kira kebutuhan dia apa, dibantu di mana? Aku cuma pengen cerita aja, Mah, dengerin aja. Padahal pada saat dia berantem pun dia udah punya solusi sih, sebenarnya dia bisa menjaga diri kan, berarti dia hanya pengen didengarkan aja. Nah, hati-hati kalau kita salah merespon. Mama udah tahu gitu aja nggak bisa, itu akhirnya membuat self esteem anak itu terluka, akhirnya dia nggak mau cerita lagi sama kita. Nanti kita kepo lagi, kok gitu aja kamu gak cerita, kok kamu udah gak cerita sama mama, cerita dong. Nanti dia jawab, karena aku udah tahu kalau aku cerita pasti mama jawabnya itu. Kan serba salah kitanya. Jadi kita gini, Nak kalau kamu lagi cerita ini, kira-kira apa yang kamu mau mama lakukan? Penolong lagi di situ. Aku sih cuma pengen didengerin aja sih Ma, karena kalau didengerin tuh enak banget, ya udah Bu. Kita dengerin aja. Nah, ibu-ibu perlu belajar regulasi. Karena gini, tadi kan kita juga ngobrol ya sama Cienian ya. Aduh, itu banyak banget yang diomongin, gak tahu ya kita lagi riuh, lagi butuh tenang. Nah, kita perlu mengenali kebutuhan kita apa saat itu. Kita bisa ngomong loh sama anak kita. Kalau mama berjalan dari nganter kamu dari sini ke sekolah itu mama tuh pengennya tenang. Karena mama tuh lagi mengawali hari, lagi memikirkan kira-kira ya, lagi mengatur apa sih yang mama perlu lakukan dan lain sebagainya. Pengennya tenang. Bisa bantu enggak? Anak-anak tuh bisa ngerti loh kalau kita ceritain. Tapi kalau kita nggak ceritain, langsung kita ngegas, nah mereka jadi nggak tahu esensinya. Kok mama gitu sih? Aku tuh lagi cerita nih, tapi kok mama gitu banget? Padahal kan keinginan kita adalah kita dipahami, kita ingin tenang. Kebutuhan dia adalah didengarkan. Tapi kita bisa janjian. Loh kamu mau cerita panjang lebar gini, mungkin nanti pada saat pulang sekolah, mama kayaknya udah beres urusan pagi hari, kayaknya mama lebih siap. Ibu juga bisa ngomong, kalau mama kayaknya kamu baru pulang sekolah nih, mama harus siapin kamu makan, harus masih ngerjain sesuatu. Kamu curhatnya mungkin nanti, jam berapa? Mama bisa lebih dengerin kamu. Nah itu mungkin, karena dia gak butuh solusi kan, dia udah tahu kok, udah tahu juga jawaban ibu apa. Gitu ya, dicoba ya cara baru ya. Kita menempatkan diri kita sebagai penolong. Kira-kira dalam situasi gini, anak kita perlunya apa nih? Perlu didengerin, perlu dipeluk, atau perlu ditemenin makan, atau perlu apa? Gitu. Ya. Nah pada saat kita mau mendengarkan aja, di situ kita sudah mulai menempatkan diri kita sebagai penolong. Siap nolong gitu. Itu ya, oke. Ya. Baik. Ya. Ada lagi, mungkin satu lagi. Wah banyak yang mau nanya. Baik. Ya boleh. Pagi Bu Ya. Lina, terima kasih banyak sekali insight baru yang kita dapatkan. Dan saya rasa juga semua ladies di sini merasa dikuatkan. Kita tahu ya tadi ya trap komplain, trap perfeksionis ya. Sebenarnya banyak hal yang kita sudah tahu sih Bu. Beneran. Tapi saya datang di sini tuh bertanya bahwa
pada prakteknya gitu. Iya, betul. Kadang-kadang juga kan kita sebagai wanita juga punya kelemahan pastilah Bu ya. Kita tahu semua firman Tuhan, kita tahu mini ladies pun di sini luar biasa ya. Pengurus-pengurus ladies di sini Bertumbuh sudah ya. menempatkan berakar yang kuat gitu. Tapi ketika kita diperhadapkan pada problem realita yang kita memang dituntut untuk bersabar, acceptance, Iya. ya menyatakan what can I do for you, but di timing yang tidak enak gitu. Nah ini nih Bu, ini nih pertanyaannya. Betul, Di betul. timing yang tidak enak dan mungkin saya juga mengakui bahwa bisa jadi sumber problemnya adalah diri saya sendiri. Ya. Yang membuat suami saya mungkin tidak nyaman, yang membuat mungkin anak-anak saya tidak nyaman. Jadi kalau tadi Ibu bilang suami saya begitu, anak saya begitu. Sekarang saya pertanyaannya adalah problemnya dari kita nih ceritanya. Because we are not perfect. Kita adalah manusia yang juga punya kekurangan, kita mengerti firman, tapi pada prakteknya kita juga butuh dikuatkan. Iya. Bagaimana penolong itu bisa dikuatkan gitu loh Bu. Iya, iya. Bagaimana we are helper to be helped by others gitu. Iya. Saya beruntung mempunyai komunitas Teman-teman ini, ya beruntung sekali luar biasa gitu ya. Tapi bagaimana ketika ada kalanya jujur aja I feel alone gitu loh. Saya merasa bahwa I have to melewati ini one by myself. Iya. Kadang malah bertanya Tuhan mana ya? Sulit Apakah ya. Tuhan itu ada? Katanya aku harus jadi penolong, katanya aku harus mengerti, katanya aku harus beradaptasi. I know, tapi Tuhan mana ya? Pernah nggak sih mengalami begitu Bu? Dan kalaupun nggak pernah nggak apa-apa, tapi kalau pernah, can you share gitu loh di saat momen Kartini ini, selamat hari Kartini buat semuanya. Ya, selamat hari Ya, Kartini Horas, ya, buat Majua-Jua, semuanya ya. Share, Luar terima biasa. kasih. Betul ya. Ini kan sesuatu yang memang kita alami dan tidak ada seorang pun di tempat ini yang kebal. Jadi baik saya yang melayani di sini yang berbagi ya, baik teman-teman semua pun juga mengalami. Saya akan cari satu ayat ya sebentar. Butuh waktu sebentar. Ya jadi memang ini sesuatu yang memang kita hadapi sehari demi sehari. Bukan sesuatu yang tiba-tiba. Jadi kayaknya wah mudah kemudian jadi istilahnya tanpa proses kemudian semuanya baik ya. Nah coba kita buka di dalam ayat di Efesus 4 ayat 23. Boleh ya ditampilkannya. Efesus 4 ayat 23. Jadi pada saat kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu banyak yang terjadi di dalam diri kita. Kita itu berproses ya. Nah, Efesus 4 ayat 23 kita baca sama-sama ya. 1 2 3. Hendaklah hati dan pikiranmu diperbaharui seluruhnya. Nah, di dalam terjemahan yang lain ini terjemahan apa ya? Terjemahan TB coba. Terjemahan baru ini apa? Bahasa sehari-hari. Sehari-hari. Sekarang TB. Ya, hati dan pikiranmu diperbaharui seluruhnya. Kemudian di TB coba terjemahan baru supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Jadi memang ada dua yang harus kita perbaharui dan berjalan secara bersamaan. Roh kita diperbaharui pada saat yang tadinya kan kita terpisah dari Allah nih. Tapi pada saat kita menerima anugerah keselamatan, kita itu kan terkoneksi kembali dengan Allah kita. Kita bisa memanggil dia ya Aba ya Bapa, ya kita bisa menumpahkan keluh kesah kita dan lain sebagainya. Nah, ada bagian kita untuk memperbaharui pola pikir kita. Kebiasaan kita berespon, kebiasaan kita melakukan sesuatu itu harus diperbaharui juga. Jadi begini, misalkan kalau kita sadari ya ada pola-pola yang berulang di dalam keluarga kita, itu kan kita seringkali kita doa mematahkan kutuk, betul ya? Kita mematahkan kutuk, kutuknya semua putus, patah, udah nggak punya lagi power atas kita. Tapi mungkin sometimes kita melihat kok pola itu masih ada ya di dalam keluarga kita. Pola kalau marah itu menyerang, pola kalau marah itu menyakiti, pola itu kalau lagi berkonflik itu menghindar, kabur dan lain sebagainya. Karena itu adalah bagian yang perlu kita kelola, respon kita perlu kita kelola. Jadi memang gini, di dalam sesi-sesi seperti ini biasanya yang timbul adalah awareness. Oh iya aku tahu nih, aku banget. Tadi ya, saya menghargai banget dan di sini kayaknya udah safe place nih. Jadi bisa seorang dengan yang lain tuh bisa mengakui udah nggak, maksudnya udah nggak jaim-jaiman gitu ya, bisa genuine.
bisa apa adanya, otentik. Ini aku banget, ini memang kendala aku dan lain sebagainya. Nah, sesudah awareness, kita acceptance, menerima. Memang itu terjadi, memang itu ada. Kadang orang udah aware tapi denial. Karena apa? Pride-nya terlalu tinggi. Masa aku ngaku bahwa aku begitu? Nah, itu tuh tidak acceptance. Tapi kalau kita di dalam mini ladies, aku memang dalam kondisi yang gak ideal. Respon aku seperti ini. Tapi aku sekarang mau belajar. Nah, itu adalah acceptance. Sesudah awareness, sesudah acceptance, action. Nah, kita tuh sering kali awareness berhenti. Gak dilanjut kepada acceptance. Kalau enggak awareness, acceptance, actionnya enggak ada. Actionnya seperti apa? Seperti tadi misalkan, Bu, coba tanya sama anaknya. Anaknya lagi butuh diapain, didengerin atau diapain nih gitu ya, dipeluk atau gimana. Nah, pada saat ibu ini nanti pulang ketemu sama anaknya, kalau dia sudah mulai mencoba cara baru, yuk aku berikan telinga, rambutnya diginiin ya Bu. Nah gitu ya, telinga yang seutuhnya hadir. Dia mulai respon dengan cara baru. Walaupun hari ini mungkin dia lebih lama mendengarkan 5 menit, tapi itu sudah bertumbuh. Dan itu kebiasaan baik itu perlu ditingkatkan sehari demi sehari. Jadi biasanya yang kurang adalah kita kurang memperbaharui pola pikir. Kita masih ada di pola yang lama. Aduh kayaknya susah, aduh udahlah gini aja. Aduh kayaknya memang ribet dah. Jadi kebiasaan baru itu tidak kita hadirkan, tidak kita lakukan. Jadi sekarang gini, yang paling simpel, kita mulai bagaimana helper itu bisa dikuatkan sesama help gitu ya, saling menguatkan, saling membantu. Dengan kita memberikan telinga, masing-masing memberikan telinga, itu sudah sangat membantu. Dimulai di dalam komunitas kecil ini, memberikan telinga aja dulu. Bagaimana kita dikuatkan. Nah makanya nanti kita hari ini coba sharing di dalam satu grup kecil. Ya, sharing di dalam satu grup kecil. Masing-masing praktek berikan telinga. Tidak usah merespon, tidak usah memberikan satu apa ya istilahnya pertanyaan dan lain sebagainya kepada yang akan di-sharingkan temannya. Nanti kita lihat coba ya, coba kira-kira apa yang terjadi, mungkin seperti itu. Ya, jadi kita langsung praktek ya, aware, accept, action. Nah kita perlu nih diperbanyak berarti Yen actionnya. Ya, diperbanyak gimana caranya? Menyediakan kelompok kecil itu bagus banget karena bisa saling sharing. Kalau misalkan itu sulit, bisa kita minta bantuan profesional, bisa didampingi di dalam sesi konseling, apapun itu juga bisa. Itu salah satu action. Ya, oke, semoga menjawab ya Bu. Ya, ya. Ya, salam Bu Lina. Ya. Saya mau bertanya. Suami saya kalau misalnya mau menegur anak saya itu pasti bukan dalam keadaan sedang duduk anak saya. Seringnya itu lagi sedang makan anak saya. Tapi saya mendengar itu kadang-kadang nggak suka gitu. Terus sampai selesai makan nanti dia ngomong, marah, negur gitu, lagi makan. Cuma saya kalau misalnya saya campurin gitu, saya bilang gini, Pak, kalau marah tolong jangan lagi makan, nanti aja selesai makan, biarkan dia makan. Tapi kalau saya masuk dalam arena itu, dia langsung marah. Dia bilang, kamu membela dia, nah gitu. Jadi bukan membela, cuma aku hanya mengingatkan, jangan marah, jangan menegur dia lagi makan. Kayaknya nggak bagus. Nanti aja kalau udah selesai makan dia baru tegur. Tapi kalau saya bilang begitu, dia selalu marah dan menganggap saya membela anak gitu. Saya membela anak, saya membela yang salah. Saya bilang bukan. Tapi semakin saya ngomong gitu, dia semakin marah gitu. Ya udah saya diam gitu. Terus di lain waktu kalau misalnya saya dengan suami itu agak lagi hubungannya bersih tegang gitu, ya karena saya merasa saya nggak salah, saya tetap aja saya ngotot gitu. Cuma anak saya yang tadi suka ditegur itu, suka dinasihati, dia kan kebetulan kuliahnya Fakultas Psikologi, semester keempat sekarang. Dia selalu bilang sama saya kalau saya mau membalas-balas gitu suami saya, dia bilang gini, tanpa dilihat suami saya dia bilang gini,
itu anak saya ngode saya supaya saya jangan berlanjut Iya, gitu. iya. Nah kayak gitu Bu, apakah Mm-mm. yang dilakukan suami saya itu tepat apa enggak ya gitu. Terus kalau misalnya uh, uh, anak saya negur saya kayak gitu, supaya saya tidak meresponi amarah suami saya, apakah saya gimana ya, nurut gitu sama anak saya Iya, gitu. Itu aja sih Bu. Iya, makasih Makasih. Bu ya, situasi yang nggak mudah ya. Tapi di sini justru saya melihat anak ibu sudah menerima ya. Ayahnya mungkin punya cara yang seperti itu untuk menegur dia. Dia udah menerima gitu ya. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Karena dia sudah mengerti. Mungkin ayahnya butuh penyaluran emosi dengan cara menyerang seperti itu. Mungkin ibu bisa temukan waktu-waktu yang nyantai ngobrol sama bapak. Jangan saat itu juga. Jadi kalau misalkan saat itu dikoreksi, pas dia lagi marah itu nggak akan kedengeran. Orang kalau lagi marah terus kita kasih masukan itu nggak akan terdengar. Dalam situasi yang lagi marah itu karena fokusnya apa? Kemarahan dia. Kita nggak akan bisa dinotis gitu. Jadi ibu temukan waktu-waktu yang santai untuk ngomong sama suami. Ya memang sepertinya anak ini perlu ditegur, tapi mungkin kita bisa siapkan atau temukan waktu yang lebih pas. Atau kita tanya sama anaknya, kapan waktu yang terbaik untuk ngobrol sama dia. Nah itu kan bisa pakai cara yang berbeda gitu Bu. Jadi kalau selama ibu masih pakai cara yang sama, ya ibu akan mendapatkan hasil yang sama. Ayahnya menegur pada saat makan, ibu masuk di situ, nggak akan berubah mau pakai cara gimana juga. Karena itu dia sedang dalam posisi mengekspresikan kemarahannya. Dan dia tidak akan bisa mendengar ibu. Ibu pakai cara yang berbeda. Ya, menolong dengan cara berbeda. Kira-kira dia bisa ngobrol santai kapan? Masuk aja sedikit-sedikit gitu. Ya, oke. Bisa apapun, bisa apapun. Bisa apapun. Bisa apapun. Jadi gini, waktu santai itu waktu yang dia memang bisa diajak bicara gitu. Ya kita tanya dulu sama dia. Misalkan gini, Pak kayaknya aku ada yang mau diobrolin. Nah dia bisa connect gak ke obrolan kita gitu. Cuman memang aku butuh waktunya santai aja gitu. Cuman kalau misalkan dia bilang kayak jangan sekarang gitu ya. Nah kita juga oke nanti aku akan coba lagi kapan gitu. Jadi waktu yang memang dia memang nggak lagi marah, dia lagi santai, dia lagi tenang gitu. Iya, kita coba segala cara, kan kita penolong gitu ya. Jadi kita bisa punya banyak cara gitu ya. Ya. Jadi kalau misalkan ya ladies di sini sudah mencoba berbagai macam cara dan memang hasilnya sama, lingkarannya begitu-begitu aja, coba cara baru. Jangan itu dicoba lagi. Ya, coba cara baru. Coba cara yang dia memang suami kita tuh lagi relax, lagi santai, lagi happy. Kita bisa masuk sedikit-sedikit di situ. Kalau misalkan pola itu sama diulang-ulang akan sama hasilnya. Gitu ya. Oke. Oke, ya dan ini mungkin pertanyaan dari online, tadi ada yang masuk, cuman mirip sama pertanyaan yang tadi, bagaimana cara menghadapi anak suami yang punya karakter sama-sama keras, karena kadang jadi serba salah, mereka kadang berpikir saya memihak salah satu. Oke, nah ya tadi yang memihaknya itu ya, memihaknya ya. Jadi kita menempatkan gini, memang di dalam keluarga yang sedang bertumbuh ini nanti papa punya ekspektasi, anak punya ekspektasi. Mama di sini juga punya ekspektasi. Cuman kita bisa kan ngobrol santai, jadi masing-masing bisa ungkapkan harapannya. Jadi konflik itu sebenarnya bukan sesuatu yang perlu kita hindari, karena dari konflik itu kita jadi tahu kan dia maunya apa. Nah dari situ kita jadi punya solusi. Tapi kalau selama belum diselesaikan, jadi akhirnya sama-sama keras. Karena ada keinginan tapi kok tidak dimengerti. Nah kita belajar. Wanita itu sebagai menteri komunikasi istilahnya gitu ya. Nah ini lagi nih ya. Jadi kita yang membantu. Karena di dalam Amsal ya, Amsalnya saya lupa, itu kan peran pria, kepala keluarga tuh sebagai komandan. Perempuan itu sebagai instruktur, menjelaskan, mengkomunikasikan, itu peran kita. Jadi kita yang mengkomunikasikan. Tapi bukan berarti kita yang kejepit di tengah-tengah, seringkali peran kita di situ kan, kejepit di tengah-tengah. Kita bilang bahwa mama mencoba menjembatani.
ini maunya apa sih, ini maunya apa. Cuman kita mendingan ngobrol bareng-bareng, jangan juga kita jadi gini kan, nanti suami ngomong sama kita ngomong sama anak ngomong sama kita ngomong, itu kan nggak sehat ya. Ini sepertinya sesuatu yang bisa kita obrolin sama-sama, cuman mungkin papa punya cara yang berbeda, anak punya cara yang berbeda, apalagi pengalaman nggak aman kan. Sekalinya ngomong kayaknya dihakimi, sekalinya ngomong kayaknya dituduh. Nah, kita makanya ciptakan suasana yang aman dan menyenangkan untuk ngobrol itu. Sedikit demi sedikit, menempatkan diri kita sebagai penolong. Apa yang bisa aku bantu? Oh, kayaknya anak ini lagi butuh nih, disiapin cemilan. Suami juga kayaknya lagi suka makan ini nih. Ya, kita adakanlah waktu santai dulu. Waktu santai jangan langsung ngomong, ya. Santai dulu kan, suasana udah terbentuk. Nanti kita buat lagi kedua dan ketiga, baru mulai kemukakan itu. Seperti itu. Ya, Oke, baik. Mungkin kalau mau curhat tentang suami dan anak ini gak akan beres sampai besok juga ya Bu ya. Karena banyak Jadi sekali asal unek-unek iya, dan pertanyaan-pertanyaan yang masih tersimpan. Kalau misalnya mau ada yang konseling sama Bu Lina juga mungkin nanti bisa setelah ini lihat Instagramnya dan kontak langsung ya sama Bu Lina gitu. Ya, dan sekarang kita akan masuk ke sesi grup kelompok. Jadi tolong dibuat posisi duduknya lingkaran, satu kelompok berlima, satu row aja. Satu baris itu satu kelompok. Kalau misalnya masih ada yang 4, boleh yang di sebelah sini ke sana 1 orang, atau misalnya yang 3, boleh yang sebelah kanannya pindah 2 orang ke sebelah kanan. Ya, boleh minta tolong volunteer untuk bantu membentuk kursinya juga. Ya, 4 atau 5 orang ya. Silakan langsung. Ya. Boleh ada yang di depan, di sebelah sini? Iya, ada sebagian ke depan ya supaya tidak terlalu dekat. Nah, bisa di sini, jadi bisa bisa ya, di depan bisa sudah santai, disiapkan. bisa ngobrol. Ya. Boleh ada yang di depan, sudah disiapkan di depan, silakan. Ya. Ya. Nah, nanti kalau udah melingkar, ini kan masing-masing dapat kartu. Ya, masing-masing dapat kartu. Nanti kartunya dikumpulkan lagi. Jadi dijaga baik-baik kartunya ya. Nah, apa yang mau kita lakukan? Wah, seru ya. Boleh Ini ke mungkin depan, bisa lebih silakan. melingkar. Di depan masih ada tempat. Supaya lebih enak ya, bisa lebih melingkar. Yuk. Silakan yuk, silakan ya. Oke, yuk. Ya. Ya, nah, masing-masing dapat kartu. Coba dilihat kartunya ya. Kita lihat aja dulu gambar apa yang ada di sana. Kira-kira kita terkoneksi dengan apa? Ya, gambar apa di sana? Ada gambar dan ada katanya. Boleh yang mana saja yang kita mau terkoneksi? Gak kelihatan. Oh. Sip. Oke ya, yuk. Oke ya. Sudah? Kartunya sudah ya? Ada yang belum dapat kartu? Dapat kartu semua? Ya, semua ya. Oke. Ya, kartunya dilihat, oke. Kira-kira ya. Kira-kira dari, coba saya mau tanya dulu nih, teman-teman dari hari ini kita kira dapat kata kunci apa? Kata kuncinya apa? Satu kata. Kata kunci yang kita dapat dari sharing hari ini. Apa? Apa? Proses, acceptance, apalagi? Nah ya, ada yang dapat acceptance, ada yang dapat proses. Sekarang gini, di dalam
proses kita, kira-kira kita kan sebagai penolong nih, kita mau aktivasi ya diri kita sebagai penolong. Apa yang bisa kita tingkatkan? Jadi pada saat kita datang pulang ke rumah itu kita bisa tahu nih ada action nyatanya, ya. Nah mungkin itu bisa relate dengan kartu yang teman-teman dapat. Kira-kira apa yang bisa saya tingkatkan? Bisa relate, apapun itu bisa relate sama kartu. Jadi sekarang lihat kartunya. Pada saat lihat kartu ini, kemudian saya dapat tadi apapun ya kata kunci hari ini sebagai penolong ya. Nah kira-kira apa yang bisa saya tingkatkan? Oke? Nah setelah masing-masing dapat, ya setelah masing-masing dapat, sharing, masing-masing sharing. Tapi kita mulai latih telinga kita, nggak usah dikomentarin, nggak usah diterusin kalimatnya, dengerin aja, ya dengerin aja, masing-masing sharing, ya sudah siap? Sudah siap ya? Yuk boleh berproses di dalam kelompoknya, dengerin, kita lihat kartu kita, kira-kira kita apa nih? Apa yang bisa kita tingkatkan? Apa yang bisa kita lakukan dengan insight atau refleksi yang kita dapat dari kartu kita? Itu setiap orang nggak pasti sama. Dapat apa aja? Kira-kira apa yang mau ditingkatkan? Apa yang membantu komunikasi? Misalkan. Gak apa-apa, sharing aja, gak apa-apa ya. Sharing bukan cuma tanya-tanya tapi sharing. Biarkan teman-teman kita ngobrol. Biarkan teman-teman kita ungkapkan. Kira-kira dari situ dapatnya apa? Kebersamaan itu satu yang memang
memberikan waktu, ya memberikan keputusan itu kan ada di suami. Contohnya saya misalkan saya mau kayak inilah, saya mau ke ladies community kan saya harus izin gitu contohnya kan. Terus kalau saya nggak diizinin alasannya apa kan gitu. Jadi itu sih sebenarnya ya, jadi maksudnya tuh kekompakan dalam keluarga itu tuh bisa kita latih ya, bisa kita latih dengan kita bercengkrama, dengan kita makan bersama, atau kadang-kadang kan zaman sekarang ya susah banget makan bersama. Saya anaknya 3 masih kecil-kecil, anak masih pokoknya kayak Celina tadi bilang SMA tuh kelas 12 kelas paling gede. Itu yang tadi Kak Celina bilang itu anak remaja itu kita tuh seperti kayak musuhan. Kalau saya ngomong betul belajar ngomong Ini mirip bapaknya anak kecil. Diukur, diupas, Mengukur diri, mengukur anak, suami, semua ditimbang. Kalau aku sering ngomong ini sih, seharusnya kalau gitu. Kan baru aja kemarin si Alfa jatuh, kesleo kakinya gara-gara basket, les. Karena nggak pakai sepatu basket. Kalau aku jadi, maksudnya akunya ada di situ. Aku tahu dia nggak bawa sepatu basket dan itu kelalaian dia. Aku akan kasih bilang aja. Pasti aku bilang kamu pulang besok. Kamu bisa main lagi, kamu ingetin gitu. Karena itu udah selalu diomongin, kamu harus tanggung jawab. Tapi cuma Haris yang ada di situ dan harus kasih. Akhirnya pakai sepatu sekolah dan benar kan Leo gitu. Kesel. Iya. Langsung ngomong Belajar diem. ya mungkin nggak boleh ya. Ya. Bisa menerima dan mungkin kalau misalnya mau kasih tahu pun jangan lagi dalam situasi itu begitu. Learning, belajar. Ini jam berapa nih? Ya, 5 menit Lagi mungkin nanti dari satu kelompok aja. Oh iya. ngomong di depan atau kayaknya dipilih dari kelompok 3 orang aja. Lu pilih aja kelompok mana. Nih yang pilih 3 orang nanti berdiri di kelompok mana. siapa gitu ya boleh ditanyain. Tapi mau di depan aja. Ya, nggak usah semua kali ya, Cik. Biarlah. Waktunya ya. Ajar dia. Iya. Sebenarnya di reminder sih ada yang kalau ada anak yang bikin ulang kayak kita mama-mamanya ada yang ngomong gitu kayak I know you feeling. Aku tahu kamu lagi nggak baik-baik aja. Tapi bisa nggak kamu tenangin dulu. Aku mengerti. Nah untuk ngomongin itu kayaknya butuh wisdom dari
Kalau tuh Karena menyadari sekarang bukan beban dulu deh, ini dulu deh, dengerin dulu kayak kita belajar dengerin kan. Ternyata kan bisa, itu loh. Ya, jadi dimulai nanti di mini-mini lagi sih gitu kecil-kecil aja dari apa yang ini kita dapatkan nanti supaya dibahas. bantu mereka juga. Ini bisa dibahas di nextnya ya. Iya, waktu berseni kan ada anak muda, aku belajar berseni. Iya, sama dia. Tarik lagi. Lagi. Saya udah di ini tentang salah. Cek. Ya, Sepertinya rame nih. iya. Kayaknya Seru. dengerin sharing teman-teman tuh kayaknya rame banget. Dan ternyata bisa ya, listen. Bisa dengerin itu. Iya betul. Oke. Oh udah, oke. Boleh aku tanya satu orang di sini? Kalau tadi udah ngobrol, boleh nggak satu orang share apa yang didapat dari sesi hari ini? Dan insight di kelompoknya ya, yang tadi sharing dari kelompoknya dapat apa? Sharing hari ini. Apa sih? Ini ya maksudnya ini aja. Oh, dari yang tadi dibicarain. Yang sebagai penolong aja ya. Oke, sebagai penolong mungkin karena anak-anak saya udah pada besar. Jadi saya tuh harus menjadi ibu yang lebih bijaksana. Ya otomatis ear-nya udah double-double gitu ya. Karena 3 anak tuh 3 sifat yang berbeda, 3 keinginan yang berbeda. Semuanya beda gitu ya. Jadi respon saya tuh harus benar-benar ya berbeda gitu. Nanggapinnya benar-benar harus pakai telinga ya. Bener gak sih dengan 3 sifat yang berbeda ini gitu. Pernah waktu itu anak yang paling besar ngomong, "Mah kenapa jawaban you sama si adenya gitu yang kecil begini gitu kan." Nah aku bilang, "Mama cuma 1," aku bilang gitu. Tapi anak mama tuh 3, emang lu pikir lu sama dede lu sama sifatnya gitu ya kan. Jadi responnya ya harus berbeda gitu. Jadi jawaban aku sebagai mama ke kamu sama ke yang kedua sama yang ketiga ya nggak bisa sama gitu. Karena sifat kalian berbeda, aku bilang gitu. Yang paling tahu itu siapa? Ya kita gitu kan, benar ya gitu sih. Maksudnya sebagai penolongnya lebih banyak mendengarkan. Pakai 6 telinga. Insight tadi yang di-sharingkan dalam kelompok kira-kira dapat apa nih? Tadi kan udah sharing dalam kelompok nih, kira-kira dapat apa boleh? Ternyata ya, Ternyata tadi setelah sharing di kelompok sih, ternyata kita semua tuh lagi ada di season yang berbeda-beda. Dan yang tadi di tiap kata di kartu itu kayak punya arti masing-masing gitu. Kok bisa gitu? Padahal kayak bukan kebetulan gitu ya. Kita semua ada di season berbeda, tapi kita semua menurut aku sih kita semua sama sih, punya hati. Sama-sama punya hati gitu. Makanya kita kenapa ada di sini juga punya hati mau belajar gitu supaya lebih baik lagi gitu. dan berarti masing-masing punya pergumulan, kita nggak sendiri. Ya kita pikir kan kalau tadi belum dengerin, kayaknya si itu mah enak, ya si itu kayaknya nggak ada masalah. Tapi pada saat udah dengerin, semuanya punya dan nggak sendiri. Ya, oke, thank you. Ya, kira-kira apa nih insight dalam kelompok ini? Boleh nih, Kak Nik. Sharing sedikit aja ya Bu ya. Saya tuh tadi dapat kartu tentang ketakutan. Saya jujur untuk saat-saat sekarang ini kondisi ekonomi kayak gini, perjalanan anak-anak kan masih panjang juga ya Bu ya. Saya tuh ada kekhawatiran, saya bisa nggak ya dampingin mereka terus sampai mereka tuh mandiri. Tapi puji Tuhannya saya didampingin sama suami yang kalau tiap malam tuh saya memang punya ritual untuk pillow talk. Jadi sebelum kita tidur saya suka cerita, Pi saya punya kekhawatiran ini loh. Dia pun bilang
sama saya. Jadi kita saling tahu. Dan kita pun sekarang dari akhir tahun ya Bu ya, merupakan perubahan yang besar banget buat keluarga saya gitu ya Bu ya. Puji Tuhan banget. Kita selalu ngadain mesbah keluarga. Dari situ saya ngerasa saya lebih dekat juga. Saya punya waktu yang lebih intim sama mereka gitu. Kita bisa saling mendoakan satu dengan yang lain. Saya jadi juga punya kekuatan juga ya. Saya menjadi penolong. Tapi kan saya juga harus kuat juga gitu. Harus support mereka. Meskipun saya masih banyak ngomelnya sih Bu. Masih banyak nggak sabarnya juga. Saya tetap terus harus libatin Tuhan karena saya memang lemah banget ya Bu ya. Kadang-kadang kena cerita sedikit atau anak ngelakuin apa gitu langsung ngegas gitu. Nah itu yang sekarang lagi coba dirubah ya Bu, karena saya pengen jadi istri yang lebih baik lagi, menjadi mami juga yang lebih baik bagi anak-anak. Semoga Tuhan juga kasih kekuatan gitu aja sih Bu. Ya. Tadi bagus banget ya. Banyak ketakutan tapi nggak membiarkan dirinya dikuasai ketakutan. Ya, belajar curhat, belajar mengandalkan Tuhan. Nah itu kan ketakutan itu mungkin nggak hilang dari diri kita, ya. Dan itu sesuatu yang alamiah. Tapi kita memilih untuk menyerahkan kepada Tuhan, gandengan tangan sama keluarga. Nah itu good choice. Ya, thank you. Oke, silakan lagi. Halo, boleh satu orang sharing nggak apa yang hari ini didapetin insight apa dan dari tadi ngobrol dalam kelompok? Boleh, silakan. Ya, duduk aja santai. Ya. Yuk. Kebetulan tadi saya dapatnya kartunya gratitude, bersyukur. Bisa pakai ini supaya yang lain bisa dengar. Kebetulan untuk saat ini saya sebagai penolong dalam keluarga, saya lebih ingin lebih dekat sama anak untuk menanamkan nilai diri ke anak, karena kebetulan saya sekarang udah single mom. Jadi bersyukur lebih dekat lagi sama anak, menanamkan nilai ke anak bahwa apapun yang terjadi dia tetap disayang, dia tetap berharga, begitu. Fokus dengan apa yang masih ada ya, dan itu kita coba maksimalkan apa yang masih ada. Itu kan kekuatan kita. Thank you untuk sharingnya ya. Oke. Kak, nih masih ada waktu kah? Oke. Semua mau sharing, ayo Kak Nih boleh atur waktunya. Iya, oke. Kita kasih 2 kelompok lagi untuk share insight apa yang didapat hari ini. Silakan. Apa nih? Oh, saya mana tadi ya? Tadi oh udah dikumpulin ya. Tadi saya dapat yang bersalah. Aku bingung bersalah di mana, tapi ya pertama kalau terhadap Tuhan ya kita harus peka, harus selalu minta maaf sama Tuhan ya, tiap hari kan doa ya itu supaya kita tuh terus mengikuti yang Tuhan mau. Tapi kalau bicara aplikasi dalam dunia nyata, aku pernah ada kasus sama anakku itu, dia tuh sebelumnya waktu dia beberapa kali aku izinkan dia pergi untuk traveling sendiri, seperti misalnya kayak sebulan ke Eropa gitu ya, sebulan ke Vietnam. Tapi yang ketiga kali ini dia sebulan ke Thailand gak ngomong sama aku, tiba-tiba nggak selang pergi. Aku kaget gitu. Kaget banget, padahal cuma dia tinggal ngomong doang sama aku selesai, biasanya juga begitu gitu, ini why gitu. Terus udah gitu, untungnya memang dari dia umur 2 tahun kan aku selalu berdampingan dengan psikologi, dan juga begitu SMP psikologi dan grafologi. Jadi aku langsung tanya nih, anak gue kenapa gitu kan. Terus dilihat, oh kejiwaannya sih dia sebenarnya anaknya baik, tapi ditakutkan nih ada kenakalan yang tertunda, dalam tanda kutip, kenakalan remaja yang tertunda. Oh gitu. Jadi karena mungkin maminya agak dominan zaman dulunya gitu ya. Oh, zaman sekarang enggak, kan udah bertobat. Oke. Terus jadi apa yang saya lakukan? Ya tunggu dia pulang, jangan dicari-cari, jangan dimarahin. Nanti kamu ajak bicara 4 mata,
tanya ringan, kenapa kamu begitu gitu, sambil ajak yang dia suka misalnya makan gitu. Terus udah gitu nanti apapun dia mengeluarkan keluh kesahnya kamu harus denger, kamu jangan membela diri gitu, jangan melawan. Terus udah gitu ya kamu say sorry aja sama anak. Oke, aku lakukan. Oh ternyata melakukan itu tidak mudah juga ya. Gitu. Soalnya first time in my life gitu. Anakku kan umur 22 tahun. Nah terus udah gitu, pas udah gitu ngomong kenapa, udah ngobrol-ngobrol santai, kamu boleh tahu nggak kenapa kamu, itu tuh cari waktunya 2 bulan setelah dia pulang, cari waktu yang pas. Terus dia bilang, ya karena gini ada kekesalan di masa lalu sih, 7 tahun yang lalu lah gitu. Akhirnya dia keluar, aku baru sadar dari sudut pandang dia gitu yang berbeda sama aku gitu. Akan aku dibilang aku jangan bela diri, ya udah aku terima gitu, padahal gitu kadang sampai mencengkeram tangan gitu. Oh, sampai endingnya baru tahu oh ternyata dia punya sudut pandang yang seperti itu. Oke, aku menyatakan oke, mami salah, mami mungkin kurang baik di mata kamu, mungkin jahat atau gimana pun. Oke, mami terima, mami minta maaf, ajari mami untuk berubah. Gitu. Terus akhirnya dia jadi happy lah, hubungan kita jadi sangat baik. Ternyata semudah itu yang perbaiki hubungan, yang tadinya tadinya 3 minggu udah nangis Bombay, kayaknya udah kayak mau bunuh diri gitu. Terus udah gitu ternyata just simple itu gitu. Dimulai Cuman dari acceptance itu. bilang yang tadi itu telinga mendengar. Jadi semua curahan harus dengerin. Ya sesimpel itu. Mungkin sama pasangan juga sama kali gitu ya Bu ya. Iya. Walaupun digini-gini sama pasangan harus gitu kali ya. Iya, Oh, iya. oke, Intinya kan itu kebutuhan manusia adalah Iya. di-acceptkan gitu. Oke, itu intinya. Semangat ya terus bertumbuh. Makasih Bu, thank you. Thank you semuanya, boleh kembali ke posisi duduknya. Nanti boleh. Ya, silakan kembali ke tempat duduknya, kursinya mohon dirapikan kembali. Karena sekarang kita akan memanggilkan, sebelum kita tutup, kita akan panggilkan 3 pemenang dress code hari ini. Oke, boleh. Yang pertama aku panggilkan Oke, tadi saya lihat termasuk. Oh iya, boleh Bu Sandra, Bu Ervina dan Bu Grace. Boleh maju ke depan. Segera ya. Segera silakan Bu Sandra, Bu Ervina dan Bu Grace. Dan saya mau panggilkan Bu Linda, mungkin yang tadi datang paling awal, silakan maju ke depan. Berfoto bersama dulu karena hadiahnya akan diberikan 2 minggu lagi ya. Silakan dengan segera. Oke, ya Bu Sandra, Bu Ervina dan Bu Grace, Bu Linda boleh sebelah sini dulu. Boleh? Ya, nggak apa-apa, di sini dulu aja Bu. Nah, boleh dari sini boleh ke kanan jalan, ke tengah, ke kiri lalu jalan lagi ke tengah. Dan berhenti di sini ya. Dari tengah dulu, dari sini ke kanan, ke tengah, lalu ke kiri dan ke tengah lagi. Berpose ya. Ayo, silakan. Bu Sandra ada? Oh iya, oke. Silakan. Durasi Ibu, sudah lapar kita. Silakan langsung. Ya, silakan. 11. Ayo di sini. Dari tengah. Silakan dari tengah. Sebelah sini Bu. Sebelah sini. Bu Grace sebelah sini dari tengah. Bu Sandra di tengah. Jalan Bu dari tengah nanti ke kanan, lalu ke tengah lagi, ke kiri, lalu ke tengah lagi. Berpose bersama ya. Oke, dimulai dari Bu Grace. Boleh dikasih lagunya Kak, sayang. Ya boleh.
Silakan dari tengah ke kanan, tengah ke kiri, dan ke tengah lagi ya. Yuk, yang lain nyanyi. Ya lanjut, ayo Bu. Come on Bu, durasi. Nah, selanjutnya silakan. Iya. Baik, terima kasih banyak. Ini tuh tadi malu cenah. Malu cenah. Yang kayak gini malu. Ibu ke depan silakan. Tiga-tiganya mau difoto. Iya betul, langsung ya. Nggak apa-apa, bagus. Semangat kan? Iya. Oke, baik. Silakan difoto dulu bertiga dengan Bu Linda. Dokumentasi hari ini supaya nanti 2 minggu lagi baru dikasih ya hadiahnya ya. Bu Linda ini tadi datang paling pagi ibu-ibu ya. Boleh kan tepuk tangan dong? Boleh difoto yuk. 1, 2, 3, ganti pose boleh. 1, 2, 3. Oke baik, terima kasih banyak. Iya, thank you. Selamat ya. Oke, baik. Ya. Oh, belum. Siapa yang diberkati hari ini boleh angkat tangannya. Siapa yang diberkati hari ini? Semua diberkati hari ini ya. Kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini ada dan semua karena kebaikan Tuhan. Banyak hal yang jadi PR kita ibu-ibu, tapi semangat, Anda tidak sendiri, masih ada teman-teman juga yang berjuang dan juga belajar bersama-sama ya. Jadi kita mau tutup pertemuan kita hari ini. Saya akan tutup dalam doa dan minta Bu Lina untuk memimpin dalam doa berkat nanti ya. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus Bapa yang baik, terima kasih banyak untuk kesempatan hari ini Tuhan kami berkumpul di tempat ini dengan kekuatan kesehatan daripada Tuhan. Kami tahu yakin percaya bahwa hari ini kami ada di sini karena undangan Tuhan sendiri kepada setiap pribadi kami. Tuhan, kami mau rendahkan hati sekali lagi di hadapan Tuhan untuk bisa belajar lebih lagi menjadi orang yang lebih baik, menjadi pribadi Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan lewat apa yang kami pikirkan, lakukan dan kerjakan Tuhan. Terima kasih banyak untuk segalanya yang boleh kami terima hari ini. Kami berdoa untuk Bu Lina Tuhan, dimanapun dia berada Tuhan yang jagai, lindungi, tuntun Tuhan, apapun yang dia kerjakan Tuhan buat berhasil. Dan dia terus bisa menjadi terang dan berkat dimanapun dia berada dan Tuhan tempatkan. Terima kasih untuk semua keluarga kami juga kami berdoa Tuhan untuk suami, anak, keluarga, papa, mama semuanya Tuhan. Kami berdoa untuk mereka semua juga Tuhan lingkupi, tuntun mereka dimanapun mereka berada supaya kami bisa terus bertumbuh bersama-sama dengan keluarga kami. Sehingga keluarga kami semuanya bisa menjadi berkat untuk satu sama lain dan juga orang banyak di sekeliling kami. Terima kasih Bapak, kami serahkan plan rencana kami ke depan ke dalam tangan-Mu. Biar Tuhan yang pimpin ladies di sini dan juga setiap hidup kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Ya teman-teman sebelum kita pulang yuk kita mau terima berkat.
Ya, kasih karunia Allah yang melampaui segala akal dan pikiran kami menyertai setiap ladies di tempat ini mulai dari sekarang hingga sampai Tuhan Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Kita semua percaya, sama-sama kita katakan Amin. Oke, terima kasih Bu Lina dan semuanya tetap di tempat. Hari ini ada beberapa pengumuman, ini untuk dukungan doa dan informasi bisa menghubungi kontak person yang ada di atas, boleh difoto, di capture ya supaya nanti kalau memerlukan bisa langsung menghubungi. Lalu selanjutnya ada, ini adalah Instagram dan YouTube dari Ladies Community, boleh